Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun berada saat ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengulas beberapa hal dan berbagi opini dari berita yang sedang ramai dibicarakan dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Di mana kedatangan Bill Gates ke Indonesia ternyata bukan hanya bertujuan untuk mendukung program makan bergizi gratis, tetapi juga memberikan hibah dana sebesar 2,6 triliun rupiah kepada pemerintah Indonesia, CQ, Kementerian Kesehatan, untuk menjadikan Indonesia sebagai lokasi uji coba vaksinasi TBC dengan alasan penanganan kemanusiaan. Alasan pemilihan Indonesia sebagai lokasi uji coba vaksin TBC itu katanya dengan alasan bahwa korban TBC yang berakibat pada meninggal dunia diperkirakan hampir 100.000 orang per tahun. Itu menurut Kemenkes, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Kita tidak tahu bagaimana cara pengumpulan datanya, hanya mereka lah yang tahu. Rakyat hanya mendengar dan dipaksa untuk menerima kebenaran dari data itu. Namun kemudian muncul pertanyaan di dalam benak saya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengapa kedaulatan bangsa Indonesia begitu mudah diintervensi oleh agenda asing? Dan mengapa harus dituruti? Adakah sanksinya apabila tidak dituruti? Mari kita berpikir bersama. Ya, semua itu karena Indonesia menjadi bagian daripada anggota United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana setiap anggotanya harus mematuhi isi dari piagam PBB. Namun, apa sih sebenarnya isi dari piagam PBB tersebut? Isinya adalah setiap negara yang menjadi anggota PBB harus bersedia menerima dan mematuhi seluruh kewajiban yang diatur dalam piagam PBB. Di mana piagam PBB merupakan dokumen utama yang mengatur struktur dan fungsi PBB, serta prinsip-prinsip dasar utama yang harus dipatuhi oleh setiap anggota di berbagai bidang. Yang kedua, mengapa kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia harus diatur dan mengikuti pola serta regulasi asing? Hal tersebut karena Indonesia merupakan anggota dari World Health Organization atau yang kita kenal dengan WHO. Sehingga Indonesia wajib mengikuti semua rekomendasi dari WHO. Ditambah lagi dengan adanya amandemen IHR atau International Health Regulation yang memungkinkan setiap negara yang menandatanganinya untuk memberlakukan keadaan darurat atau kejadian luar biasa atau wabah atau yang kita kenal selama ini dengan pandemi di negaranya tanpa harus membuktikan penyebabnya. Maka ini adalah hal yang perlu sama-sama kita waspadai, dan kami berharap Bapak Prabowo sebagai Presiden dapat segera mengambil keputusan cepat untuk menyatakan keluar dari IHR atau setidak-tidaknya tidak menyetujui amandemen IHR yang dapat membahayakan bangsa kita. Sekaligus menolak pandemi treaty karena hal tersebut akan mengambil alih kedaulatan bangsa kita. Yang ketiga, apakah program vaksinasi menjadi satu-satunya metode yang harus dipaksakan kepada rakyat Indonesia dalam masalah kesehatan? Walaupun saya bukan berlatar belakang pendidikan kesehatan, namun setidak-tidaknya saya juga belajar bagaimana memelihara kesehatan tubuh. Jadi menurut saya, vaksinasi bukanlah metode satu-satunya di dalam menangani masalah kesehatan. Artinya, tidak boleh ada mandatori atau pemaksaan. Mungkin dengan bahasa yang diperhalus memastikan kepatuhan masyarakat. Namun isinya adalah pemaksaan. Kita bisa lihat di dalam artikel yang baru-baru ini keluar. Atau pernyataan daripada Saudara Budi Sadikin yang akan menggunakan Satpol PP untuk memaksa rakyat menerima vaksin TBC tersebut. Yang tentunya kita tidak tahu persis seperti apa ingredientnya atau kandungannya. Meskipun kita sudah sama-sama mengetahui dari apa yang telah dipublish di berbagai media, bahwa isinya sudah disiapkan yang berteknologi mRNA yang akan mengubah secara otomatis DNA ilahi kita dari double helix menjadi triple helix.
Dan bila sudah berubah jadi triple helix, maka signal ilahi kita akan terputus dari tower utama, yaitu dari Sang Pencipta kita. Karena otomatis kendalinya akan diambil alih oleh teknologi digital. Itulah kenapa semua sistem diarahkan menuju kepada sistem digitalisasi. Jadi artinya semua sistem menjadi terkoneksi satu dengan yang lain. Sehingga semua aktivitas kehidupan kita akan total kontrol atau terkontrol secara penuh, baik itu pergerakan tubuh kita maupun mereka dapat mengontrol jumlah populasi dunia atau kontrol number of people. Jadi saat ini kita berada di dalam agenda terakhir, yaitu control population, di mana dia memiliki dua agenda, yaitu control movement of people dan control number of people. Kemudian apakah juga dibenarkan dengan cara melanggar hak asasi rakyat Indonesia sebagai manusia yang memiliki hak untuk memilih caranya dalam menyelesaikan atau mengatasi kesehatannya masing-masing. Sebagaimana selama ini. Yang punya uang silahkan ke dokter. Yang tidak punya, mau di rumah sendiri atau mencari alternatif lain. Bukan begitu. Itulah hak asasi. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan free will untuk menentukan pilihan hidup. Apalagi ini menyangkut tubuh kita masing-masing. Seperti kita ketahui bahwa pemaksaan adalah bentuk lain daripada pemerkosaan. Lalu kenapa tidak ada lagi yang mengkritisi hal-hal seperti ini? Justru banyak para ahli yang digunakan untuk mengkonstruksikan ulang definisi atau makna daripada apa itu hak asasi manusia atau hak dasar kita untuk hidup yang tertulis di dalam pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar 45 ayatnya yang kedua. Hak untuk memilih caranya masing-masing sesuai dengan iman dan kepercayaannya. Setiap orang berhak atas kepercayaan, pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi jelas ya, setiap orang berhak. Itu adalah hak dasar kita sebagai manusia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun juga. Namun, saya juga paham mereka sudah membuat undang-undang yang tanpa kita sadari menganulir semuanya itu, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan dijabarkan bagi setiap orang atau pribadi itu dalam pasal 446. Seperti yang kita lihat bersama di layar. Saya ulangi, 500 juta rupiah per orang. Korporasi diatur di dalam pasal 447. Jadi